Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke chapter 14, yaitu bond price and yields. Bonds, bentar. Oke. Bonds merupakan debt, ya, di mana issuers merupakan borrower. Orang yang menerbitkan bonds, dia berlaku sebagai borrower, peminjam uang, dan pemegang bonds sebagai kreditor. Ya. Ada yang disebut dengan indenture. Indenture itu adalah kontrak antara issuer dan bondholder. Di mana di dalam indenture itu disebutkan terhadap coupon rates, maturity dates, dan par value dari bonds tersebut. Ya. Berapa rate dari kupon, kapan maturity date, dan berapa nilai par value ketika jatuh tempo. Face atau par value merupakan prinsipal, nilai prinsipal yang dibayarkan ketika maturity. Jadi kalau jangka waktu bondsnya dia 10 tahun, ketika jatuh tempo, berapa prinsipal yang harus dibayarkan, ya, oleh si borrower. Kemudian coupon rates determine the interest payments. Jadi coupon rate itu yang menentukan berapa dia interest payment-nya. Biasanya interest itu dibayarkan semi annual, 2 kali setahun. Coupon rate itu juga bisa zero, ya. Kalau dia zero berarti dia at discount, ya. Kemudian interest payments are called coupon payments. Jadi ketika kita bayar, ketika si bond issuer itu dia bayar interest payment, itu disebut dengan coupon payment. Dan indenture merupakan kontrak antara issuer dan bondholders that specifies the coupon rate, maturity date, and par value. Nah, bonds itu kalau dia ada dua, ya. Ada notes maturity. Jadi kalau notes maturity itu dia usianya itu 1 sampai dengan 10 tahun. Ini disebut dengan notes maturity. Sedangkan bonds maturity itu antara 10 sampai dengan 30 tahun. Bonds and notes may be purchased directly from the treasury. Ya. Alright. Di dalam bonds ini ada bermacam-macam jenis bonds. Ada yang disebut dengan callable bonds. Callable bonds merupakan bonds yang bisa dibeli kembali oleh perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi disebut dengan callable bonds. Jadi kalau Anda mau tebus itu callable bonds, Anda bisa sebelum jatuh tempo, kalau dia jenis tipenya adalah callable, maka perusahaan dia berhak untuk repurchase bonds tersebut. Kemudian ada lagi disebut dengan convertible bonds. Convertible bonds yaitu bonds yang dapat ditukarkan dengan shares of firms common stock. Ya. Jadi kalau dia jatuh tempo nggak ada duit, perusahaan bisa bayarkan berupa share common stocknya dia kepada Anda. Oh, sorry jatuh tempo, saya nggak ada duit nih bos. Gua swap dengan common stock ya. Itu disebut dengan convertible bonds. Kemudian putable bonds, yang dimana give the bondholder the option to
retire, atau extend the bonds. Floating rate bonds yang memiliki adjustable coupon rate. Jadi coupon rate-nya bisa di-adjust. Kita nanti contohnya. Nah, ada hubungannya antara bonds nanti dengan stocks, di mana ada disebut dengan preferred stock, di mana dividends di dalam preferred stock itu preferred dividends are paid before the common stock. Jadi kalau kita bayar dividen, kalau dia yang memiliki preferred stock, maka dia dibayarkan terlebih dahulu, diutamakan. Are paid before common. Kalau kita punya preferred stock, kalau perusahaan bangkrut, maka dividen dibayarkan dulu kepada preferred stock. Kalau ada sisa baru kepada common stock. Ya. Tetapi non-payment of dividends does not mean bankruptcy. Belum tentu bankrupt. Tetapi dia sending negative signal. Bahwasanya perusahaan mungkin saja dalam kondisi financial distress. Ya. Dividends are paid in perpetuity. Seterusnya, selama dia masih memegang stocks dari perusahaan. Dan tidak ada tax di situ. No tax. Di dalam preferred stock. Nah, ada banyak innovation di dalam bonds market. Ya. Ada asset backed bonds, di mana itu juga misalkan contohnya itu adalah mortgage, ya, mortgage backed bonds. Jadi ada ingat kasus subprime mortgage ya, subprime mortgage di Amerika, di mana KPR itu dijadikan jaminan terhadap bonds. Ya. Itu disebut juga dengan asset backed bonds. Ya. Kemudian catastrophe bonds, index bonds, dan lain sebagainya. Jadi bonds ini banyak sekali macamnya, ragam inovasinya di dalam market. Kita ambil contoh satu. Jadi biasanya di dalam bonds itu nilai par value-nya adalah $1.000. Jadi kalau jatuh tempo, Anda punya bonds, ketika Anda jatuh tempo, mature, itu par value-nya biasanya $1.000. Ketika di tahun kedua ada inflasi 2%, maka par value-nya biasanya naik 22%. Ya. Menjadi 10-20. Dengan kupon payment-nya let's say 40,8. Ya. 40,8. Begitu inflasi naik lagi, maka par value-nya bisa tambah naik. Jadi harga bonds itu dia bergerak ya. Menjadi 1050,6. Di mana kupon payment-nya jadi juga tambah naik. Ketika dia inflasinya dia naik 1%, par value juga naik, di mana kupon rate-nya juga naik. Dan apabila ketika di tahun ketiga itu jatuh tempo, maka principal payment-nya harus dibayarkan. Menjadi 11035. Jadi 42 tambah 4,4 ditambah 1.061. Menjadi 113. Nah, jadi konsepnya sama dengan future value maupun present value. Nanti akan saya jelaskan. Ini. Jadi di dalam bond pricing, bagaimana kita melakukan penilaian kepada harga bonds? Price of the bonds sama dengan present value dari interest on the coupon payments atau coupon payments ya
ditambah nilai par value present value dari par value. Jadi kalau misalkan kita ini tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada kupon payment. Dibayarkan ke kita. Ya. Anda misalkan beli bonds dengan nilai 1000 dengan par value $1.000. Nilai $1.000 di sini itu harus Anda present value kan. Nilai kuponnya dia misalkan 70. Ini Anda present value kan. Untuk bisa mendapatkan berapakah nilai dari price of the bonds. Jadi price of the bonds merupakan present value dari coupon payments ditambah present value dari nilai par. Ya. T adalah number of periods to maturity. Kalau dia semi annual, maka jadi double counting dia. Jadi kalau dia annually, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia semi annual, maka sampai dengan 14. Karena setiap tahun dia 2 kali bayar. Ya. R adalah yield to maturity, yaitu berapakah yield to maturity-nya dia. Rate-nya dia berapa yang digunakan. Ya, konsepnya untuk menghitung seperti menghitung present value. Example untuk bond pricing. Misalkan price-nya, jadi dia bonds-nya itu usianya 30 tahun. Di mana 8% kupon rate. Dan interest rate-nya 10%. Maka present value-nya adalah kalau dia kuponnya 8% dari kupon. Jadi 8% dari kupon adalah $1.080 ya. 8% dari 1.000 artinya 80. Tetapi dia semi annual. Maka setiap kali dia bayar artinya dia 40. Ini artinya semi annual. Kenapa ketahuan semi annual? Karena ini 60. 30 kali 2 artinya dia semi annual. Ya. Dibagi dengan 1 plus R. R-nya adalah interest rate-nya 10, artinya kalau semi annual dia 5. Ya. Oke. Terus selama 60. Jadi 1 sampai 60. Itu kita present value-kan. Dan yang di tahun terakhir juga ada nilai 1.000 yang kita present value-kan. Didapatkan nilai price-nya adalah 810.71. Jadi konsepnya seperti itu ya dalam menghitung bond price. Nggak perlu contoh di Excel kan? Perlu contoh kah? Araso? Araso yo. Oke, tidak perlu Excel ya, gampang ya. Sederhana kan? Pak. Gampang ya. Kemudian nah, bond price and yields. Ya. The bond price curve itu dia convex. Jadi dia convex itu dia tidak linear. Convex itu dia begini, dia agak begini. Agak melandai begitu ya. Kalau yang linear dia dia inverse. Jadi dia inverse dan convex. Jadi itu harga bonds. Yang ini adalah required rate of return, price dan yields. Artinya di sini R. Ya. Semakin tinggi R, price-nya semakin dia inverse, terbalik. Ya. The longer ini M maturity. The longer the maturity, the more sensitive the bond price to changes. Ya. Contohnya. Jadi kalau kita ada terjadi hubungan yang terbalik antara bond price dan yields. Oke. Semakin rendah interest rate, bond price semakin tinggi. Semakin tinggi interest rate, bond price semakin rendah. Ya.
Ini adalah hubungan antara bond price dan yields. Ya. Contoh, ketika dia market interest rate-nya 2%, 4, 6, 8, 10. Time to maturity 1, 10, 20, 30. Bond price sama dengan coupon rates dibagikan dengan 1 plus R pangkat T ditambah par dibagi 1 plus R pangkat T. Ternyata nilainya, price-nya dia semakin turun. Jadi semakin tinggi interest rate, karena rate-nya sebagai faktor pembagi ya. Nah, semakin tinggi rate, maka nilai bond price semakin turun. Semakin panjang umur juga bond price, kalau dia semakin tinggi maturity, dia bond price semakin mahal. Karena waktu makin panjang ya. Nah, semakin panjang maturity, semakin tinggi maturity, dia semakin mahal, bond price semakin naik. Semakin tinggi interest rate, bond price semakin turun. Ini adalah hubungan antara bond price dan rates. Nah, sering ditanyakan di dalam ujian adalah yield to maturity. Nah, yield to maturity-nya adalah nilai R-nya. Ya. Jadi kalau kita ketahui berapa nilai price, berapa nilai kupon, dan berapa nilai par value, ditanyakan berapakah yield to maturity, artinya berapakah rate-nya yang menunjukkan return yang diberikan oleh bonds tersebut. Ya. Jadi tinggal dimasukkan aja berapa nilainya, terus dihitung nilai R-nya. Yield to maturity example. Suppose 8% kupon, 30 tahun, selling untuk 1276. 10. Jadi harganya pertamanya kan 1000, jadi 40 kan? 40, ini 1000, ini 1000. Nilai R-nya berapa? Ya. Nah, tinggal dimasukkan di dalam perhitungan Excel-nya untuk buat menghitung berapakah nilai yield to maturity. Atau menggunakan kalkulator. Jadi seringnya sih pakai Excel ya. Nah, nanti tinggal dilihat. Kemudian, yield to maturity merupakan internal rate of return. Ya. Di mana yield to maturity yang merupakan interest rate that makes the present value of the bonds equal to its price. Jadi untuk mempresent value-kan menggunakan internal rate of return. Yield to maturity assumes that all bond coupon can be reinvested in the yield to maturity date. Kalau current yield adalah bonds annual coupon. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita menggunakan current yield di tahun pertama berapa kira-kira rate-nya? Tahun kedua berapa rate-nya? Tahun ketiga berapa rate-nya? Tahun kelima berapa rate-nya? Kira-kira peningkatannya. Nah, ini adalah menggunakan current yield. Kalau yield to maturity adalah nilai R yang sama. Jadi kira-kira dia nilai R-nya berapa? Secara apabila R-nya sama dengan berapa? Ya. Nah, for bond selling at a premium, coupon rate lebih tinggi daripada current yield dan lebih tinggi daripada yield to maturity. Ketika interest rate itu dia turun, ketika interest rate itu falls, price of a bond can rise. Ya, karena dia inversely related. The price of the callable bond is flat over a range of low interest rate. Yeah. The price of callable bond is flat over a
range of low interest rates because of the risk of the purchase is high. Jadi ketika interest rate-nya dia turun, maka harga bond akan rise. Begitu juga sebaliknya, ketika interest rate-nya naik, harga bonds akan turun. Ya. Kurang lebih sama, future value. Nah, ketika ini adalah contoh di mana dengan harga bonds price dan maturity date, di mana given yang satu dia yield to maturity-nya dia 4%, dan yang satu lagi yield to maturity-nya dia 11,5%. Ya. Ketika dia menggunakan discount bond, ya, jadi dia membandingkan antara premium bond dan discount bond. Ketika menggunakan discount bond, artinya dia ketika dia discount bond artinya dia tidak menggunakan tidak ada coupon payments. Jadi dia at discount, ya. Tidak ada coupon payment, itu dia mengalami kecenderungan dari harga rendah menjadi harga tinggi di ujung. Ya, karena semakin dekat dengan waktu jatuh tempo, ya harganya semakin tinggi. Sementara untuk premium bond, ya semakin dekat jatuh tempo, harganya semakin murah. Ya, harganya semakin murah. Semakin kalau yang dia diskon, ketika at discount dia ketika jatuh tempo semakin mahal. Ya. At discount artinya dia tidak bayar kupon, ya. Ketika jatuh tempo makin mahal dia. Tapi ketika dia sell at premium, kita dapat bayar kupon, semakin dekat jatuh tempo, nilai harga bondnya semakin turun. Jadi dia mencapai titik keseimbangan di sini. Ini yang dimaksud dengan perbedaan antara premium bond dan discount bonds. Nah, terjadi permasalahan. Bagaimana kita menentukan sebuah perusahaan itu dia dikategorikan bond pricing-nya itu dia ratingnya dia bagus atau tidak bagus. Jadi ada permasalahannya itu bagaimana kita menentukan apakah PT A itu dia kategorinya AAA atau BBB atau CCC. Ya. Ada beberapa rating companies yang melakukan ratings dari perusahaan. Ada dari Moody, ada Standard & Poor, Fitch. Kalau di Indonesia pakainya apa ya? Saya lupa. Saya lupa. Yang Indonesia. Pevindo, Dok. Pevindo. Dia mengeluarkan kredit rating. Disebut dengan credit ratings. Nah, sebenarnya tugas Anda selanjutnya adalah membuat kredit rating bagi perusahaan Anda yang Anda buat kemarin, ya. Industri Anda kemarin. Tapi itu nanti giliran setelah dosen selanjutnya, ya. Nah, ada banyak faktor yang digunakan di dalam pembuatan kredit rating bagi perusahaan maupun industri. Di mana itu menggunakan financial ratios. Ada coverage ratios, leverage ratios, liquidity ratios, profitability ratios, cash flow to debt, dan segala macam. Ada banyak ratios. Mungkin ada bisa 20 ratios. Bisa saja ada 20 ratios. Tapi tidak semuanya kita pakai. Ingat, hanya yang significant only. Kepada perusahaan itu mengalami financial distress atau bankruptcy. Jadi kalau dia AAA, artinya dia perusahaannya bagus banget. Artinya jauh dari kondisi financial distress.
DDD artinya dia udah, atau CCC dia udah mengalami financial distress. Ya. Dalam kondisi saat ini, penting sekali bagi kita untuk menentukan kredit rating dari sebuah perusahaan. Ya. Dan itu industri spesifik. Jangan menggunakan yang market base. Jadi seluruh industri digabungkan. Kan ada industri yang positively terpengaruh oleh COVID. Ada yang negatively terpengaruh oleh COVID. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan credit rating untuk seluruh market. Ya, kita terlalu berani. Ya. Jadi bisa berdasarkan industri spesifik credit ratingnya, atau bisa berdasarkan COVID-19 spesifik gitu. Jadi yang highly positif kayak apa nih ratingnya? Yang negatif kayak gimana ratingnya? Ya. Jadi bagaimana caranya menggunakan financial ratios? Ada menggunakan financial ratios. Ya. Banyak sekali financial ratiosnya. Kemudian kita, ini adalah contohnya nih. Kalau dia per masing-masing itu dia ini adalah ratingnya untuk kategori triple A, double A atau A gitu ya. Nah, ini adalah weighted-nya dia ya. 3 years medians, 2002 medians. Jadi berapa sih rasio untuk yang EBIT interest coverage multiple gitu ya, atau return on capital, return on investment. Ya, berapa sih rasionya yang di triple A atau di AA atau di A atau di BB. Nah, ini juga menjadi output dari credit rating tersebut. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita menggunakan ada yang disebut dengan discriminant analysis. Discriminant analysis ini dia adalah untuk melihat, membedakan antara perusahaan yang bangkrut dan yang bagus. Misalkan yang X ini adalah yang bangkrut. Yang 0 adalah yang bulat adalah yang perusahaan bagus. Nah, discriminant analysis bertujuan untuk mencari berdasarkan misalkan ini adalah return on equity dan coverage ratio. Ya. Jadi kita berusaha mencari garis kesetimbangan. Ya. Begitu dia nanti bergerak, nanti dia begini lagi. Set. Dia bergerak, datanya dia bergerak lagi. Dia bergerak, datanya dia bergerak lagi. Ini disebut dengan discriminant analysis. Ya. Discriminant analysis yang pertama, misalkan Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, ini adalah yang pertama, ya. Menggunakan berapa rasio laporan keuangan. Kemudian dia menggunakan apa yang disebut dengan Altman Z-score. Ya. Kita menggunakan apa yang disebut dengan Altman Z-score. Ya. Pendekatannya seperti yang dilakukan oleh Altman. Bagaimana caranya? Sama dengan regresi. Jadi kalau kita ini kan dia Altman menggunakan diskriminan ya. Ya, hampir sama dengan regresi. Jadi kalau kita menggunakan rasio keuangan, ada apa aja sih? Current ratio, inventory turnover ratio, collectibility ratio, debt to equity ratio, return on investment ratio, return on equity ratio, DuPont analysis, ya. Dan ini adalah yang Y-nya adalah misalkan adalah bankruptcy. Nah, ini kita ambil rasionya, misalkan between 20 80 10 misalkan 150. Oke. Ini terus bankrupsinya terus terbagi 1 sampai 5 ya. 1 itu dia bangkrut, 5 itu dia solvent ya.
1 sampai 5. Nah, 5 itu dia solvent, 1 bangkrut. Nah, ini satunya nih sedikit nih. Oke, nah kalau kita dengan menggunakan regresi, kita menggunakan regresi, kita bisa menggunakan 2 kali regresi lagi kayak tadi ya. Oke, misalkan untuk menentukan dia Altman Z-score ya, bankruptcy, kemudian sorry, ini belum saya rate-nya belum saya rubah 100, kan dia rasio kan. Oke, good data. Kita mau buat credit rating bagi company ya. Bankruptcy, input X range, ya. Ini kita buat di sini. Oke. Nah, ternyata p-value-nya semuanya tidak signifikan ya. Nah, misalkan yang signifikan cuma 3 misalkan. Maka kita cuma ini aja nih. Current ratio, inventory turnover ratio, dan apalagi CR ratio. Ini apa sih? Collateral apa? Collectibility ratio ya. Collectibility ratio, COL. Ya. Nah, ada 3. Maka kita bikin lagi dia berdasarkan data 3 ini ya. Data, regresi, kemudian bankruptcy, ini kita pakai yang 3 ini karena ini yang signifikan misalkan. Itu kita taruh lagi di sini. Oke. Nah, maka kita dapatkan datanya bahwasanya nilai Y sama dengan konstanta 1,8 plus minus 0,2 dikalikan dengan CR plus 0,3 dikalikan dengan inventory turnover ditambah dengan collectibility ratio dikali 0,6 dikalikan collectibility turnover. Nah, kalau nilai Y-nya itu jadi dia itu 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nilai Y-nya 5, artinya dia solvent atau bagus. Kalau 1, dia bangkrut. Nah, ini dia, jadi ini dia netral. Ini dia highly bankruptcy. Ini dia financial distress. Distress. Ini bankrupt aja langsung. Bukan bankrupt ya. Dia memang bukan highly bankrupt, memang kalau bangkrut aja. Ini dia financial distress, solvent. Ini good. Ini dia solvent ya. Nah, kalau skornya dia maka dia 1 misalkan ini, maka misalnya ini adalah AAA. BBB. AA. Ini B, BB, B, ini C, ini D. Nah, jadi ketika kita membuat credit rating ini, kita bisa mengetahui sebuah perusahaan itu dia apakah perusahaan itu akan mengalami financial distress atau tidak. Ini adalah misalkan nama company-nya ya, PT 1 gitu ya. Ini PT 2. Jadi ada banyak company ya. Anda mau berdasarkan market misalkan, seluruh market bisa, tapi nilainya bias. Tapi kalau Anda based on industri di masing-masing industri, jadi kan ada tugas industri kemarin ya. Nah, itu rencananya harusnya itu Anda bikin ini tadi untuk membuat credit ratings di dalam industri tersebut berdasarkan financial ratios-nya dari laporan keuangannya untuk menentukan
apakah dia dia bagus atau tidak bagus, sehingga ini akan mempengaruhi kepada decision Anda untuk pembelian dia punya bonds. Apakah Anda buy bonds, atau apakah Anda untuk decision Anda untuk bonds dari perusahaan tersebut? Apakah Anda beli atau tidak beli? Ada yang ingin tanyakan? So far so good, Araso? Kapis? Araso ya Pak, kapis. Alright. Good. Pak, mau tanya dong Pak. Ya, silakan. Yang tadi di slide 13 ya kalau nggak salah yang Bapak bilang tentang maturity of years itu kan Yes. semakin maturity-nya panjang itu maka bonusnya semakin tinggi gitu Pak. Tapi Ya. kalau saya lihat tadi yang di rate-nya 8% itu kayaknya bondnya tetap Pak nilainya Pak. Yang ini? Iya Pak. Oh, ketika dia 8% gitu ya? Kenapa ketika dia 8% dia tetap begitu? Iya Pak. Oh, oke. Karena ini adalah rate-nya yang awal. Dia ketika dia sebentar ya. Setahun, 8 tahun. Oh ini ya, maksudnya itu ini ya. Bentar ya. Kan tadi bukan saya. Maksud Anda itu ini kah? Ini. Iya Pak. Kenapa nilainya dia sesuai nilai par gitu ya? Iya, maksudnya nilainya juga stuck aja gitu Pak, nggak bertambah ataupun berkurang. Bond price at a given market interest rate that time to maturity. Oke. Jadi ketika setiap dia bond itu kan dia ada tanggal jatuh tempo. Ya kan? Ya Pak. Nah, ketika Anda membuat, oke, saya punya bonds dengan time to maturity 10 tahun dengan market interest rate 8%. Itu at par-nya 1.000. Oh, saya punya bonds 20 tahun dengan interest rate 8%. Ketika dia at maturity dia 1.000. Jadi ini adalah quotation Anda ya. Quotation Anda kepada bondholders atau kepada your clients. Oke, saya punya bonds 30 tahun. Interest rate 8%, ketika maturity dia 1.000. Itu adalah quotation Anda. Bahwasanya ketika at maturity, Anda obligate untuk prinsipalnya cair $1.000. Araso? Oh, oke Pak, berarti begitupun dengan yang interest rate yang lainnya gitu berlaku sama. Nah, ketika dia turun atau naiknya. Nah, ketika dia naik ketika dia suku interestnya naik, harganya turun. Ketika interestnya turun dari 8 ke 4 ke 2, harganya naik. Ya kan? Kebayang? Oke Pak. Oke, good. Alright, any other questions? Oke. Kemudian tadi sampai mana ya? Jadi itulah konsepnya di dalam melakukan credit ratings, di dalam bagaimana kita mengambil keputusan untuk beli atau tidak beli menggunakan credit ratings. Salah satunya ada yang dibikin oleh Altman. Dia sudah punya sendiri, dia punya rumusnya. Tetapi itu untuk di Amerika. Di Indonesia kayak gimana? Banyak orang pakai Altman juga. Sebenarnya udah nggak relevan, ya. Tapi karena nggak ada pilihan, mereka tetap pakai Altman. Jadi Anda harusnya sudah bisa membangun, Anda punya rating masing-masing, rating sendiri-sendiri, ya. Untuk masing-masing industri, untuk pengambilan keputusan. Anda sebagai investment manager, ya. Anda perlu membangun rating sendiri-sendiri untuk menentukan apakah dia perusahaannya dikategorikan bankruptcy ataukah dia solvent, lancar. Itu bagaimana Anda mengetahuinya? Berdasarkan Z-score. Bisa saja menggunakan AL-Z-score atau Deden-Z-score. You make your own Z-score. Jangan menggunakan Z-score Altman lagi. Karena itu untuk market di Amerika dan kondisi saat ini sudah
betul-betul berbeda ya. Dengan kondisi COVID, industrinya pun udah kebelah. Mana yang mana mendapatkan positive externalities, mana industri yang mendapatkan negative externalities. Nggak bisa lagi kita pakai Altman di dalam hal ini. Oke, jadi di dalam mengantisipasi bankruptcy, maka kita membayar asuransi. Ya, ada yang disebut dengan credit default swap, seperti semacam insurance policy terhadap default risk dari corporate loans atau corporate bonds. Jadi yang CDS inilah yang mengambil resiko, ya, di mana buyer pay kepada annual premium. Kalau dia default, maka asuransi yang ganti. Itu disebut dengan CDS. Ya. Institutional bondholders seperti banks menggunakan CDS untuk enhance the credit worthiness of their loan portfolios. Ya. CDS can also be used to speculate that bond price will fall. Jadi orang kalau pakai CDS ada indikasi nih bahwasanya bondsnya price-nya bakal jatuh. This means there can be more CDS outstanding than there are bonds to insure. Ya. Jadi penggunaan CDS juga sebagai untuk menjaga credit worthiness, tapi juga sebagai indikator bahwasanya ada kemungkinan nih bond price-nya bakal turun. Ya. Major mechanism. Ya. Ada juga menggunakan collateralized debt obligation. Ya. Itu mirip dengan CDI ya, CDS ya. Jadi ada disebut dengan collateralized debt obligation atau CDO. Ya. Di mana itu sering digunakan oleh structured investment vehicle. Di mana loans itu di-pull together dan split into baki-bakinya dengan different level of default risk. Nah, itu bisa menggunakan collateralized debt obligation. Right. Itu materi kita di malam ini. Any questions? Untuk bonds-nya? Any questions? So far so good? Oke. Kapish? Pronto. Oke, saya stop. Baik,